Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Siamo dari Wadah.id atau Wear Indonesia. Di produk review kali ini gue sudah mengexperience si Garmin Venue SQ2. Pengen tahu fitur apa aja dan pengalaman gue saat mengexperience Garmin Venue SQ2? Let's check it out. Oke, sekarang gue bakal share bagaimana video ini akan terstruktur biar lebih mudah lagi untuk lu cerna. Pertama-tama gue bakal ngomongin terkait what's new, apa yang membedakan dengan Venue SQ2 dengan si Venue pendahulunya yaitu Venue SQ pertama. Dan kita bakal ngomongin yang kedua itu health features-nya, yang ketiga sport features, dan yang keempat kita akan ngomongin terkait keakuratan GPS and accuracy heart rate-nya seperti apa setelah gue mengexperience-nya. Dan yang terakhir kesimpulan atau verdict sebenarnya Venue SQ2 ini lebih cocok untuk siapa dan tidak cocok untuk siapa. Oke, let's get started. Oke, sebelum gue lebih panjang, gue mau infoin aja mungkin di video-video sebelumnya, di video first impression gue udah pernah ngomong kalau misalnya si Venue SQ2 juga muncul dengan dua paket, maksudnya itu ada Venue SQ2 yang biasa dan Venue SQ2 yang versi musik. Nah, Venue SQ2 versi musik dia itu ada built-in musik, di mana misalnya lu menggunakan streaming service Spotify Premium itu lu bisa download over WiFi, itu pindah ke si jam lu. Jadi kalau misalnya pada saat lu lari itu nggak usah bawa smartphone lagi. Sedangkan kalau misalnya Venue SQ2 yang biasa itu sifatnya hanya sebagai pengontrol, pemutarnya itu ada di smartphone seperti itu. Nah, jadi sama ya pembagian paketnya si SQ2 dengan si SQ yang sebelumnya. Nah, kenapa di tangan gue ini udah ada dua Venue SQ, yang kiri ini Venue SQ yang pertama, yang kanan ini Venue SQ yang kedua. Karena gue mau kasih lihat ini perbedaan displaynya yang paling kentara, yaitu si Venue SQ2 sudah menggunakan AMOLED display, sedangkan kalau misalnya si Venue SQ masih menggunakan LCD. Nah, untuk kayak spesifikasi angka-angkanya gue langsung tampilin aja, tapi intinya kalau lu bisa lihat di sini Venue SQ2 ini jelas lebih tajam ya, lebih terang lah, karena kan dia AMOLED, sedangkan kalau misalnya si Venue SQ itu masih LCD. Dan kalau secara display size dia juga kalau bisa ngeliat secara fisik itu agak sedikit lebih besar ya display size-nya dibandingkan dengan si Garmin Venue SQ yang pertama gitu. Jadi kalau ngomongin terang-terangan lebih bright jauh ya si Venue SQ2 ya dibandingkan yang pertama. Ya nggak jauh-jauh amat sih, mungkin lu udah bisa lihat juga dari hitungan pixelnya, tapi lu bisa nilai sendiri nih mana yang warnanya yang lebih nyala gitu. Tentu pastinya yang berlayar AMOLED gitu. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya tampilannya dia di bawah sinar matahari? Nah, gue kasih lihat di klipnya, lu bisa nilai sendiri antara yang layar LCD dengan yang AMOLED. Oke, sekarang gue mau ngomongin baterainya yang diklaim lebih lama. Gue langsung tampilin aja klaim secara on papernya, klaim spesifikasinya. Gue lebih mau nge-share pengalaman gue aja. Pengalaman gue sih itu selama 6 hari dari 100% ke 9% ya. Jadi kalau ditanya emang intensitasnya penggunaannya seperti apa, gue olahraganya setiap hari dengan penggunaan olahraga yang tanpa menggunakan GPS mostly. Paling dalam tempo experience gue itu selama 6 hari itu yang menggunakan GPS tuh cuma 2 kali gitu. Jadi bisa kebayang ya seperti itu. Tapi walaupun tidak sama dengan yang diklaim di lembaran spesifikasi on papernya, kalau menurut pendapat gue sih untuk tampilan AMOLED dan intensitas pemakaian gue untuk olahraga seperti itu, menurut gue masih not bad ya. Ibaratnya ya seminggu sekali lu ngecharge, dan waktu ngecharge-nya itu dari misalnya 9%, kemarin gue coba sampai 95% itu sekitar 50 menitan gitu. Jadi tetap lebih lama dibandingkan yang Venue SQ yang pertama, tapi tidak selama yang dijanjikan di on paper speknya sih gitu. Itu temuan gua. Dan kalau misalnya yang bedanya lagi kalau kita ngomongin battery, itu kalau misalnya si Venue SQ2 itu ada yang namanya battery manager ya. Gua sih udah cek lagi di Venue SQ itu nggak ada sampai saat ini, walaupun gua udah coba update firmware-nya. Pokoknya firmware gua yang terbaru lah seinget gua. Terus kalau misalnya yang Venue SQ2 itu dia ada yang namanya battery manager. Nah, di sini
dimana lu bisa men-setting lu apakah mau menampilkan battery percentage-nya atau enggak battery estimates-nya, dan kalau misalnya lu mau nyalain battery saver itu bisa tentunya bisa lebih lama lagi gitu, tapi tentunya dengan konsekuensi ya, banyak yang dimatiin juga gitu dengan menggunakan battery saver. Tapi kalau menurut pendapat gue pribadi sih, apa gunanya lu pakai kayak beragam smartwatch atau punya smartwatch tapi kalau kayak banyak fitur-fiturnya yang tujuannya untuk men-tracking ke keseharian lu dan pas lu olahraga itu dimatiin just untuk nge-save baterai. Gue rasa itu malahan jadi defeat the purpose punya smartwatch atau smartwatch gitu. Itu pendapat gue. Yang baru lagi ini ada heart rate sensornya, Venue SQ2 itu yang baru Gen 4 heart rate sensor, makanya si Venue SQ ini bentuknya juga masih kayak garis-garis seperti ini, sedangkan yang SQ2 udah seperti kayak X atau enggak laba-laba nih sensornya, karena heart rate sensornya baru. Untuk akuratannya gue bakal ngomongin di segmen keakurasiannya ya. Nah terus kalau misalnya yang beda lagi yaitu katanya sih dia menggunakan si Venue SQ2 menggunakan si GPS yang baru ya, chipset GPS yang baru. Nanti gue ngomongin juga di bagian akurasi terkait keakuratannya, tapi yang gue mau komen di sini yaitu perbedaan tampilan ya antara si Venue SQ1 kalau ngomongin GPS dengan si Venue SQ2, dimana kalau misalnya Venue SQ1 masih seperti ini, off, GPS only, GPS plus GLONASS atau GPS Galileo. Sedangkan kalau misalnya yang baru-baru nih sekarang mostly udah seperti ini, cuma kayak Venue SQ2 ini udah GPS mau all system atau GPS only atau off sama sekali gitu. Jadi tentunya dengan kayak drawback-drawbacknya masing-masing. Kalau misalnya lu GPS only in case battery life, tapi mungkin nggak seakurat dengan yang si all system. Nah nanti gue bakal ngomongin lebih lanjut di bagian akurasi. Dan kalau ngomongin apa yang ada di Venue SQ2 tapi nggak ada di Venue SQ1, yaitu adalah sport profile yang namanya HIIT. Itu gue suka banget karena gue memang pakai secara daily. Dan kalau misalnya di Venue SQ2 ini lebih gampang lagi kalau misalnya lu mau ngelihat sleeping score lu. Nah kalau untuk ngomongin terkait sleeping score-nya apakah tepat atau enggaknya, kalau menurut gue sih nggak ada perbedaan yang gimana-gimana ya, tapi setidaknya sekarang jadi lebih praktikal kalau misalnya lu mau ngelihat sleeping score lu dan sleeping duration lu, karena itu udah bisa dilihat di widget glance-nya dari si jam, yaitu si Venue SQ2. Sedangkan kalau Venue SQ yang pertama itu masih mesti ngeliat di HP. Contohnya seperti ini nih. Nah, memang gua kurang bagus tidur ya belakangan. Nah, jadi udah cukup detail ya, jadi nggak kalah lah dengan kayak seri-seri Garmin yang di atasnya si Venue SQ2 ini gitu. Jadi selain bisa ngelihat skor kayak biasa, ada quality-nya dan ada kayak kasih masukan juga. Seperti itu sih. Oke, selain tadi gue udah kasih lihat kayak perbedaan tampilan pulse ox antara Venue SQ2 dengan Venue SQ yang pertama, gue mau kasih lihat health and activity features lainnya atau dalam bentuk widgetnya apa aja sih yang bisa lu lihat langsung jamnya. Ada steps, ada intensity minutes. Buat yang belum tahu, intinya kalau setiap kali lu melakukan kegiatan olahraga, tentunya kan intensitasnya beda-beda 6 menit. Intensity minutes-nya juga diberikannya itu beda-beda. Kalau antara lu jogging nyantai dengan kayak lu bener-bener lagi olahraga intens banget, itu intensity minutes-nya akan lebih gitu. Terus ada kalori, ada heart rate, terus body battery. Jadi kalau misalnya lu kan keseharian nggak cuma olahraga, kalau misalnya lu udah menjalani hari atau enggak lu habis bangun dari tidur, nah kalau habis bangun dari tidur akan nge-charge, akan nambah nih, misalnya tambah 25, dan kalau misalnya udah beraktivitas akan berkurang, kurang lebih seperti itu. Terus ada stres, tingkat stres lu bisa lihat di sini. Terus ada respirasi, jadi kayak untuk respirasi ya, untuk melatih pernapasan, jadi kayak untuk mengetahui kayak pernapasan seperti apa. Terus ini pulse ox dan sleep. Nah, jadi kalau untuk health dan activity features benar-benar ya itu aja yang ada di Venue SQ2, dan perlu lo ketahui dia itu nggak ada alat mengukur untuk jumlah anak tangga yang lo udah naikin. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki sensor yang namanya barometric altimeter gitu. Jadi makanya juga nggak ada spot profile yang ada hubungannya dengan hiking. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait sport profile-nya. Sebelum gue ngomongin, gue mau kasih lihat aja nih sport profile apa aja yang bisa lu akses di Venue SQ2. Menurut gue sih di antara jam-jam model Garmin lainnya, si Venue SQ ini termasuk yang paling minimalis ya. Ini dimana gue mau kasih lihat ini yang gue udah favoritin, run, hit, dan strength. Kalau misalnya mau lihat ke bawah lagi ada bike indoor, ada macam-macam. Dan kalau misalnya lu mau tambahin inner walk, walk indoor, treadmill, indoor track, bike,
pulse wave, cardio, elliptical. Nah ini yang umum-umum paling ditanya kan suka, oh baik bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi baiknya juga jenisnya tuh ya nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi nggak ada yang kayak mountain bike ataupun kayak jenis, gue jujur kurang tahu kalau dunia cycling. Nah itu bisa lo lihat, ini agak minimalis. Terus ya di sini juga bisa health snapshot ya. Health snapshot itu pokoknya kalau misalnya lo udah pilih itu lo bakal diam selama 2 menit untuk dianalisa kesehatan lo, baik dari heart rate, pulse ox, respirasi dan macam-macam. Oke. Terus yang gue mau ngomongin lagi, sayangnya kalau di Venue SQ2 itu nggak bisa kayak di Venue 2. Venue 2 itu kalau misalnya lu lagi yoga atau enggak lagi strength training, itu misalnya lu nggak ngerti gerakannya, nah dia bakal bisa munculin kayak ada semacam animasi itu kayak oh gerakannya seperti ini nih, kayak ada animasinya tuh yang bergerak. Sedangkan kalau di Venue SQ2 ini belum ada, masih kayak si Venue SQ yang pertama. Jadi menurut gua itu lumayan sayang ya, padahal gue pikir kalau misalnya ada yang versi kedua itu udah ada kayak animasinya gitu. Jadi kalau misalnya lu mau yang ada animasi, lu cek video review gua yang terkait si Venue 2 Plus atau Venue 2 gitu. Gua tuh taruh linknya di description box ya. 2, 3. Oke, sekarang gua bakal ngomongin terkait GPS dan heart rate accuracy-nya. Untuk GPS gue bandingin langsung dengan si Venue SQ yang pertama, si Venue SQ2 ini, dimana untuk settingan sekedar informasi gue menggunakan si SQ2 itu yang all system, sedangkan si Venue SQ itu yang si GPS plus Galileo. Lalu biasa lihat di sini yang biru itu adalah Venue SQ2, sedangkan kalau misalnya yang di di Venue SQ itu yang biru ya. Jadi Venue SQ2 merah, Venue SQ yang biru. Nah, lu bisa ngeliat ini sebenarnya kalau dari jauh tuh semuanya mirip-mirip sama aja, tapi kalau lu lihat agak sedikit lebih detail, memang nggak ada yang benar-benar sama persis kayak di track gua lari. Tapi yang paling setidaknya mendekati dengan track gua lari yaitu si yang merah ya, kadang-kadang. Yang biru juga yaitu si Venue SQ1 juga lumayan ngikutin, tapi kadang kalau tadi gue sempet lihat ada yang kayak sedikit mencongnya agak sedikit jauh, tapi masih acceptable sih sebenarnya. Nah ini salah satunya, birunya agak melenceng agak jauh ya. Sedangkan kalau misalnya yang merah juga sama, tapi nggak 100% ada di pathnya atau di jalurnya, tapi masih nggak ada melencengnya sejauh si yang biru. Si biru ini ada yang kayak keluar sedikit ke si pohon gitu. Jadi overall kalau gue bilang sih kalau untuk GPS-nya sih masih kayak kurang lebih mirip-mirip ya, nggak ada yang terlalu beda banget karena si Venue SQ2 ini kan juga tidak menggunakan teknologi multiband gitu. Nah sekarang terkait heart rate accuracy-nya. Heart rate accuracy-nya gue mau kasih lihat lu pada saat gue berlari dan pada saat gue melakukan olahraga kayak HIIT lah, strength and conditioning gitu. Nah seperti biasa gue selain membandingkan dengan si Venue SQ yang pertama, gue menggunakan si Polar H10 itu chest strap heart monitor yang kita anggap sebagai data benchmarknya atau data yang paling mendekati yang aktual ya. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya, yaitu si Polar biru, sedangkan si Venue SQ2 itu adalah oranye ya. Pada awal-awalnya kurang lebih masih sama, tapi ada sedikit gap ya di sini, di mana ada suatu waktu di mana Polar itu ada di bawah, sedangkan si Venue SQ2 dan SQ juga itu ada di atas gitu ya. Tapi overall itu masih bisa kayak lumayan kayak nyimbangin data dari si Polar gitu. Dan gue sih ngerasanya kalau antara si Venue SQ2 dan Venue SQ pertama dalam hal lari ini, heart rate-nya ini kayak boleh dibilang nih hampir sama ya, walaupun sebenarnya teknologinya udah beda, di mana Venue SQ2 itu udah Gen 4 heart rate sensor, sedangkan yang Venue SQ pertama masih ya beda, bukan sensor yang sama gitu. Tapi secara result sih di sini lari itu masih mirip-mirip aja. Langsung kita lihat kalau misalnya gimana dengan si SQ2 dibandingkan dengan Polar H10 pada saat HIIT ya. Karena kenapa gue pas HIIT gue nggak bandingin sama SQ1, karena nggak fair, karena SQ1 itu kan nggak ada HIIT gitu. Oke. Ini di sini lu bisa ngelihat di mulai agak nggak sepadet
data dari heart rate pada saat gue lari ya, antara si Venue SQ2 dengan si Polar. Kalau yang tadi lari kan lumayan agak padat, paling ada beberapa gap gitu heart rate-nya. Kalau di sini dari awal kita bisa lihat si Polarnya itu juga agak tinggi, sedangkan si SQ2 tuh masih kayak 138 BPM. Terus ya naik turunnya sih bisa diikutin, tapi ada banyak banget gap-gap, apalagi terlebih pas bagian terakhir gitu. Jadi kayak lu bisa nilai sendiri kalau misalnya terkait heart rate sensornya untuk lari dan untuk olahraga lainnya seperti ini, apakah menurut lu udah cukup tepat? Kalau menurut gua sih untuk larinya ya udah cukup oke lah, tapi kalau untuk si hitnya nih menurut gua masih bisa dikembangkan banget. Oke, jadi apa verdict atau kesimpulannya? Nah, kalau menurut pendapat gue sih, si Venue SQ2 ini lebih ke arah orang yang penggunanya itu profilnya mungkin dia sporty, tapi lebih ke arah sisi casualnya gitu. Dan dia tidak terlalu mementingkan atau menargetkan kayak, oh gue bakal ada kayak persiapan masuk ke situ? Enggak terlalu. Oh enggak. Oke, jadi apa verdict atau kesimpulannya nih? Nah, kalau menurut pendapat gua, Garmin Venue SQ2 itu lebih cocok buat teman-teman yang memang lebih di sisi casual atau enggak kayak olahraga itu lebih kayak ya udahlah yang penting ada dan emang yang penting lifestyle gua itu aktif. Nah, mungkin menurut pendapat gua Garmin Venue SQ2 itu cocok, dan kalau misalnya lu suka musik, gua saranin mendingan beli yang Venue SQ2 musik. Dan gue nggak merekomendasikan si Venue SQ2 untuk siapa, buat teman-teman yang mungkin memang kayak apalagi kayak suka lari, dan suka larinya itu memang sudah mempersiapkan diri trainingnya itu untuk kayak maraton ataupun olahraga lainnya yang lebih berat gitu. Nah, gue nggak menyarankan karena nggak ada advanced training features, yang nggak ada data-data yang bisa membantu lu selama perjalanan training lu gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat gue si Venue SQ2 itu sih salah satu fitur yang untuk gua pribadi itu nggak mencukupi, yaitu nggak terlalu banyak input atau insight yang terkait training gua. Jadi training efek ataupun training status seperti itu nggak ada gitu. Jadi kalau menurut pendapat gua sih ini lebih ke casual user gitu. Buat teman-teman yang pengen lebih intens lagi mungkin bisa ngelihat ya jam-jam kalau misalnya masih mau di ekosistem Garmin, bisa kayak yang versi Fenix atau nggak Forerunner yang kayak minimal 255, menurut gue sih udah cukup oke ya gitu ya. Itu pendapat pribadi gue. Kalau misalnya lo ada pendapat lain langsung tulis di kolom komentar, atau nggak kalau mau tanya bisa DM kita di Instagram kita Wear Indonesia Official, dan jangan lupa juga sekarang Wear Indonesia Official juga ada di TikTok. Nah, kalau misalnya mau support kita kayak biasa, jangan lupa untuk membeli produk-produk yang kita udah bahas di YouTube channel ini, tentunya hanya di situs via.id. Oke, thank you and until next time.